wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rina Supriyati, calon guru penggerak angkatan ke-11 SMP 2 Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Perkenalkan orang-orang hebat, Ibu Eti Dewi Sartika FPD selaku fasilitator, Bapak Tatang Suherman MAG selaku pengajar praktik. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Dari Arthur of der Heide. Adapun tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Guru perlu berkomunikasi dan membangun hubungan saling percaya dengan murid-muridnya untuk mengetahui perasaan, latar belakang, keinginan, minat, dan lain-lain. Selain itu, guru juga merancang pembelajaran yang sesuai untuk murid-murid mereka. Dengan harapan, murid-murid akan merespon dengan baik pembelajaran yang telah dirancangnya. Cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus melakukan 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, penilaian berkelanjutan. Pertanyaan kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? 3 aspek jawabannya adalah 3 aspek kebutuhan belajar murid, diantaranya kesiapan murid, minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Apa yang disebut dengan kesiapan belajar murid? Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui di mana murid berada. Minat murid. Minat murid setiap anak berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif pada proses pembelajaran. Profil belajar murid ada 4. Yang pertama lingkungan, kedua budaya, ketiga gaya belajar, dan keempat kecerdasan majmuk. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid melalui 1. Mengamati perilaku murid, kedua mengidentifikasi pengetahuan awal, ketiga mereview dan merefleksi praktik pembelajaran, keempat berbicara dengan guru murid sebelumnya, kelima membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan yang keenam menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan 3. Diferensiasi produk. Pertanyaan ketiga, bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Koneksi antar materi, modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, 1.3 Visi guru penggerak, 1.4 Disiplin positif, dan yang sekarang 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Itu semua berpusat pada berpihak kepada murid untuk menuju profil pelajar Pancasila. Adapun koneksinya atau keterkaitan antar materi 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi.
Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Pembelajaran diferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.2 Peran dan guru penggerak. Mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid merupakan nilai guru penggerak. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Mewujudkan kepemimpinan pada murid yaitu peran guru penggerak. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu sama sebagai seorang pendidik, guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk modul 1.3 visi guru penggerak, guru dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. Kedua, ambil pelajaran apa yang sudah atau pernah dilakukan. Ketiga, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. Keempat, jabarkan 3 strategi pembelajaran diferensiasi. Dan yang terakhir, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Sedangkan modul 1.4 budaya positif, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Demikian materi yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.